Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fauzan dari Teknik Informatika kelas 223 PD. Saya di sini akan mengerjakan ujian akhir ya. Tugas ujian akhir yaitu bab 10, 11 dan 12 untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Yang pertama kita akan mengerjakan bab 10. Nah, ini untuk soalnya ya dan materi-materinya. Nanti kita akan membuat database, tabel provinsi dan tabel identitas sesuai dengan modul yang ada di sini. Oke, mari kita mulai saja. Pertama, jangan lupa kalian nyalakan dulu ya MySQL dan Apache-nya. Kita start dulu ya di XAMPP Control Panel. Lalu selanjutnya kita ini aja langsung masuk ke command prompt. Setelah masuk di MariaDB ya, di MySQL-nya, kita langsung membuat database. Namanya praktikum bab 10 aja ya. Oke. Kita select kita use bab 10. Oke, kita sudah memakai database bab 10. Lalu kita buat table sesuai yang ada di modul bab 10 ini ya. Kita buat tabel provinsi dulu. Isi fieldnya itu ada ID provinsi, integer, 5, primary key. Untuk ID provinsi itu primary key. Oke, lalu ada provinsi, menggunakan tipe data varchar, nomornya 50, lalu ada kota, datanya sama varchar, nomornya 50 juga ya. Oke, database. Oke, tabel provinsi sudah kita buat, lalu kita buat tabel identitas. Nah, untuk isinya ada ID identitas, varchar ya. Kita pakai tipe data char plus ID identitas juga di sini primary key ya. Lalu ada nama atau name, gunakan tipe data varchar. Lalu ada gender. Nah, tipe datanya kita pakai enum ya untuk memilih male atau female. Oke, lalu ada place, gunakan tipe data varchar. Ada birthday. Untuk birthday kita menggunakan tipe data date.
Lalu ada alamat ya, atau address. Kita menggunakan tipe data varchar. Oke, setelah itu ada ID provinsi di sini sebagai foreign key ya. Untuk pengaturan foreign key-nya nanti kita atur di phpMyAdmin. Sekalian kita merelasikan dari tabel provinsi ke tabel identitas ya. Nah, untuk yang terakhir itu ada about. Text. Oke. Ntar oke, sudah jadi ya. Kita coba lihat dulu masing-masing tabel itu. Oke, nggak ada. Bentar. Oke, ini tabelnya udah ada ya. Untuk isinya masih empty fieldnya, jadi nanti kita isi. Untuk tabel identitas kita coba lihat. Oke, sudah sesuai dengan yang ada di modul. Sudah sesuai dengan yang ada di modul untuk tabel identitas dan tabel provinsi. Selanjutnya kita akan isi tabel provinsi dan tabel identitas ya dengan data yang ada di modul ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat untuk mengisi field dari tabel itu ya. Kita akan isi dulu di tabel provinsi. Oke, kita langsung paste aja di sini. Kita menggunakan insert into ya. Kita insert ke tabel provinsi. Value-nya ini ya, sesuai dengan yang ada di modul. Oke, kita enter saja. Lalu kita lihat. Oke, untuk tabel provinsi sudah ada isinya ya. Sudah ada isinya sesuai yang di modul. Setelah itu kita ke tabel identitas. Tabel identitas juga saya sudah buat untuk mempersingkat waktu ya. Codingannya sama ya, kita pakai insert kemana ke tabel identitas, lalu ini kita isi value-nya, kita isi juga sesuai yang ada di modul ini. Oke, kita coba saja. Sudah bisa, lalu kita lihat apakah benar sudah terisi. Oke, sudah terisi ya teman-teman. Setelah itu kita buat relasi database dengan MyPHPAdmin Designer ya. Nah, untuk MyPHPAdmin Designer kita masuk ke localhost MyPHPAdmin, lalu kita klik di bagian database yang telah kita buat tadi. Nah, sebelumnya karena di tabel identitas itu kita belum menjadikan ID provinsi sebagai foreign key. Lalu jadi kita sekarang akan menjadikan ID provinsi sebagai foreign key dengan cara menjadikan indeks ya. Nah, setelah itu balik lagi ke database, kita ke designer langsung ya. Nah, kita langsung membuat relasi antar table, yaitu di ID provinsi sebagai primary key dan ID provinsi yang ada di tabel identitas sebagai foreign key. Nah, kita di on delete-nya itu cascade. Nah, untuk cascade ini jadi semisal di tabel provinsi itu dihapus, jadi
ikut kehapus di tabel identitasnya. Oke, escape, kita klik OK. Nah, sudah menjadi rahasia guys ya. Nah, oke, sudah sesuai dengan modul. Nah, selanjutnya kita mengikuti soal di tes akhir ini ya. Kita menambahkan kolom nomor telepon. Oke, untuk menambahkan kolom nomor telepon, kita buat menggunakan alter table. Alter table kolom nomor telepon di tabel identitas ya. Tabel identitas, lalu oke, kita langsung buat nomor telepon aja. Nomor telepon, oh enggak, kita gunakan add dulu ya. Add nomor telepon varchar 13. Oke, kita coba, lalu kita lihat. Oke, kita perkecil. Oke, kolom nomor telepon sudah ada ya guys, cuman belum ada isinya. Nah, kita isi aja sekarang ya. Di nomor teleponnya itu kita menggunakan update, syntax update. Untuk mempercepat waktu, seperti biasa saya sudah siapkan update di tabel identitas, set di nomor telepon. Nomor teleponnya di mana, kita di ID identitasnya siapa, apa gitu ya. Jadi nanti langsung keisi. Lalu kita coba lihat lagi sudah terisi dengan benar. Oke, untuk nomor telepon sudah terisi ya guys. Selanjutnya kita menambahkan tabel kabupaten. Kita buat dulu tabel kabupaten. Oke, tabel kabupaten. Relasikan dengan tabel yang sudah ada. Oke, kita relasikan dengan tabel yang sudah ada, berarti kita buat di sini ID kabupaten sebagai foreign key ya. Oke, sebagai foreign key, lalu nama kabupaten aja, kabupaten varchar 50. Lalu kita ambil dari ID provinsi data integer lalu ada ID identitas ya, untuk mengambil identitas siapa yang akan diganti nanti. Varchar, oke guys, cara 12 ya, menggunakan tipe data char. Oke, salah penggunaan guys ya. Bentar. Ini kita
Oke, untuk sintaks pembuatan tabel baru, tabel kabupaten dengan merelasikan tabel yang sudah ada ya. Jadi kita membuat tabel T kabupaten yang berisi field ID kabupaten. Kita gunakan integer primary key. Untuk kabupatennya tipe datanya varchar. Lalu di sini ID provinsi sebagai foreign key dan ada ID identitas sebagai foreign key juga. Oke, telah dibuat tabel kabupaten. Oke, isikan data kabupaten. Saya sudah membuat data kabupaten juga ya, untuk mempersingkat waktu. Kita buat saja sama seperti pengisian field-field di tabel-tabel sebelumnya. Kita menggunakan insert into menuju tabel kabupaten, lalu kita isikan value-nya. Oke, enter saja, kita lihat. Udah ada guys ya. Nah, sekarang tinggal kita relasikan ya. Kita balik lagi ke PHP My Admin, kita pilih database yang kita buat. Nah, tabel kabupaten kita ubah dulu ID provinsi sebagai index atau foreign key ya. Lalu ada ID identitas juga sebagai foreign key. Selanjutnya kita ke designer. Nah, di tabel kabupaten kita buat relasi ya. ID provinsi, foreign key-nya ID provinsi sama menggunakan cascade. Update juga cascade ya guys ya. Oke, lalu satu lagi itu ID identitas sebagai primary key dan ID identitas di tabel kabupaten sebagai foreign key. Untuk on delete-nya kita menggunakan cascade dan on update-nya juga cascade ya. Oke, udah terrelasi ya guys untuk masing-masing tabel ini. Di tabel provinsi, primary key-nya di provinsi itu terrelasi ke tabel identitas foreign key ID provinsi. Lalu ada tabel kabupaten yang merelasikan primary key identitas dan juga primary key ID provinsi di tabel provinsi dan tabel identitas. Oke, selanjutnya untuk hal terakhir yaitu perintah SQL untuk menampilkan data nama mahasiswa Setiorini yang berasal dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Nah, oke. Kita langsung saja menggunakan ini ya, select. Langsung saja. Nah, select a.name sebagai nama mahasiswa. Kita tambahkan juga kolom asal dari. Ini b.provinsi, b.kota sebagai kabupaten. Dari tabel identitas itu A, lalu ada join tabel provinsi, b on a.id provinsi sampai dengan id provinsi ya, b.id provinsi. Oke, selanjutnya tanya di mana ID identitasnya, yaitu Setiorini ya. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, Setiorini ID identitasnya. Lalu kita enter saja. Nah, dan ini keluar ya, nama mahasiswa asal dari provinsi kabupaten. Nama mahasiswanya Setiorini asal dari Lampung, kabupatennya Lampung Tengah, sesuai dengan yang diperintahkan di modul bab 10. Oke, terima kasih untuk video pengerjaan bab 10. Mari kita lanjut ke pengerjaan bab 11.